Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Tony. Nah, di sini kita belajar mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua ya, di kelas 3. Tujuannya pembelajaran adalah dengan membaca wacana berjudul Benda Terbuat dari Kayu, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam. Lalu, dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Dengan melakukan praktik musyawarah, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Dan dengan memperhatikan praktik yang dilakukan guru, siswa mampu mengetahui teknik dalam melempar dan menangkap bola dengan tepat. Yang terakhir, dengan berlatih melempar dan menangkap bola, siswa dapat mempraktikkan langsung melempar dan menangkap bola dengan tepat. Nah, anak-anak, benda-benda di bawah ini yang ada di gambar itu merupakan benda yang terbuat dari bahan dasar kayu. Nah, mari kita pelajari bahan dan bentuk-bentuk benda yang ada di gambar. Yang pertama itu yang sebelah kiri ada almari. Lalu ada kursi, ini kursi. Lalu ada pensil warna di sini anak-anak. Kemudian ada meja. Terus kursi lagi. Dan ini adalah merupakan rak. Nah, di sini merupakan beberapa benda yang memiliki bahan dasar yang terbuat dari kayu. Nah, benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Yang pertama, pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, mari berdiskusi anak-anak. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar.
semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, anak-anak, musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, ketika di dalam kelas, anak-anak bermusyawarah untuk memilih misalnya ketua kelas. Nah, semuanya bermusyawarah untuk mencari siapa ketua kelas 3 misalnya. Nah, itu merupakan sebuah musyawarah untuk mendapatkan ketua kelas. Nah, lalu kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja kursi ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, bisa diperhatikan ya anak-anak, alat yang digunakan semua terbuat dari kayu, mulai dari pemukul, bola, lalu gawang kecilnya juga terbuat dari kayu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola, tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, mari berlatih anak-anak untuk menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Ini merupakan gerakan melempar bola. Nah, pertama-tama bola dipegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu diletakkan di samping telinga. Lalu beri dorongan ke depan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, bisa dicoba di rumah dengan menggunakan bola yang ringan yang terbuat dari plastik. Mungkin plastik bekas dibentuk bulat, nah itu bisa dibuat untuk latihan melempar. Kalau tidak ada bola kasti atau bola yang kecil yang ringan. Jangan lupa untuk meletakkan bola di samping telinga terlebih dahulu untuk mendapatkan dorongan yang kuat. Lalu gerakan menangkap bola. Nah, gerakan menangkap bola ini yang pertama, anak-anak harus membentuk kedua tangan seperti bentuk bola. Bergantung dengan jenis bola. Misalkan bolanya kecil, berarti tangannya berbentuknya yang kecil seperti yang digambar. Misalkan bolanya bola sepak atau yang digunakan untuk biasa sepak bola atau bola voli, itu kan agak besar, atau bola basket. Nah, berarti bentuknya bentuk kepalan kedua tangan ini harus lebih besar lagi, menyesuaikan dengan bentuk bola, besar kecilnya bola. Nah, jadi ketika anak-anak menangkap bola harus dengan kedua tangan ya, supaya nanti bola dapat tercengkram di tangan dengan kuat dan tidak terlepas ketika sudah ditangkap. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelum melakukan gerakan melempar dan menangkap bola, tentunya anak-anak harus pemanasan terlebih dahulu agar tidak mengalami cedera pada otot bagian tubuh. Jadi jangan lupa untuk pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran tema 3 pada hari ini. Terima kasih anak-anak.